Di episode sebelumnya diperlihatkan Huo Yuhao yang terluka parah dan dirawat selama 15 hari penuh, kondisi tubuhnya sangat buruk, meridiamnya kacau, namun di sisi lain kekuatan spiritualnya mengalami peningkatan hebat setelah mengonsumsi ramuan ajaib yang diberikan Dewa Sutra Halus. Kekuatan spiritual Yuhao telah berevolusi sehingga memungkinkan Yuhao membentuk tubuh ilusi. Lanjut cerita ketika Huo Yuhao menggunakan kemampuan barunya yaitu tubuh spiritualnya, dia mengunjungi Penatua Xuan dan menjelaskan apa yang telah terjadi kepadanya. Sesaat kemudian Penatua Xuan bergegas ke kamar Huo Yuhao dan menemui tubuh asli Yuhao yang terbaring di tempat tidur. Tetua Xuan menatap Yuhao sembari mengatakan, "Kekuatan spiritualmu, bagaimana kamu melakukannya?" Huo Yuhao tertawa dan menjawab mengatakan, "Metafisik, itu kurang lebih sudah stabil." Penatua Xuan sekali lagi bertanya mengatakan, "Bagaimana dengan mata rohmu, apakah mata rohmu sudah membaik?" Saat Huo Yuhao mengangguk, Penatua Xuan berbicara mengatakan, "Kebangkitan kedua, ini memang kebangkitan kedua, kekuatan spiritual Yuhao akan menjadi kekuatan spiritual yang terkuat di seluruh benua, saya dapat yakin di tingkatmu saat ini, tidak ada yang lebih kuat darimu, ini luar biasa, bagaimana dengan luka di tubuhmu?" Huo Yuhao berkata, "Luka saya masih bermasalah, namun saya akan melakukan yang terbaik untuk pulih." Penatua Xuan lanjut berkata, "Saya akan memantaumu ketika kamu menyembuhkan diri sendiri, jika terjadi sesuatu, setidaknya saya dapat membuatmu tetap hidup, ini akan memberimu kebebasan dalam pemulihan, kedepannya jangan memberitahu siapapun tentang evolusi kedua jiwa tubuhmu, untuk saat ini, bahkan jangan memberitahu anggota lain dari 7 monster Shrek." Huo Yuhao bertanya apakah ada tujuan khusus sehingga dia harus merahasiakan kemampuannya. Penatua Xuan menjawab mengatakan, "Ini akan menjadi senjata rahasia." Sesaat kemudian Penatua Xuan lanjut berbicara mengatakan, "Setelah kamu pulih, para dekan akademi akan membicarakan hukuman untukmu." Huo Yuhao tertegun, dengan ekspresi pahit dia bertanya apakah dia harus dihukum. Penatua Xuan berbicara dengan marah mengatakan, "Tentu saja, kamu telah pergi meninggalkan akademi tanpa sepengetahuan kami. Jika semua orang bertingkah sembrono sepertimu tanpa peduli dengan peraturan, bagaimana kami bisa menjalankan akademi? Saya memberitahumu sekarang bahwa kamu telah diusir dari Paviliun Dewa Laut. Selain itu hadiah dari penelitian masa depanmu tentang roh telah dibatalkan. Jika kamu mati di luar sana, bagaimana?" Saya menjawab, "Penatua Muen, kamu benar-benar membuatku kesal." Penatua Xuan sangat marah karena Yuhao merupakan penerus yang ditunjuk Penatua Muen sebagai Tuan Paviliun Dewa Laut di masa depan. Yuhao juga dilatih di bawah rencana tentara tertinggi, namun di hadapan emosinya, ia telah melupakan semua kewajiban dan tugasnya. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke hutan pengaturan matahari tanpa memberitahu akademi. Jika Huo Yuhao meninggal di hutan pengaturan matahari, dampak pada Akademi Shrek tidak akan dapat diukur. Wajah Huo Yuhao dipenuhi dengan penyesalan, dia benar-benar tidak berpikir jernih pada saat itu. Yuhao berbicara mengatakan, "Penatua Xuan, jangan marah, saya akui bahwa saya salah, saya akan menerima hukuman apapun yang dikenakan Akademi kepadaku, tetapi jangan keluarkan saya." Penatua Xuan mendengus dingin dan berkata, "Beristirahatlah dengan baik untuk saat ini, setelah kamu membuat rencana untuk memulihkan tubuhmu, segera beritahu saya akan membantumu." Setelah mengatakan semua itu, Penatua Xuan segera meninggalkan ruangan. Wang Donger segera meminta maaf kepada Yuhao, karena dirinya lah Yuhao harus meninggalkan akademi mempertaruhkan hidupnya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu meminta maaf, ini salah saya karena tidak memikirkannya. Sebenarnya saya sangat menikmati hidup saya saat ini, saya tidak perlu peduli tentang apapun, saya tidak perlu melakukan apa-apa, saya tidak harus berkultivasi, saya dapat melihatmu setiap hari, ini adalah kehidupan yang penuh kebahagiaan. Donger, beri aku ciuman." Wang Donger tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, "Kamu memang punya pikiran yang menarik, berbaringlah di sana dan pikiran rencana bagaimana kamu akan memulihkan diri, ketika kamu sembuh, aku akan membiarkan kamu menciumku." Mata Huo Yuhao berbinar ketika dia berbicara mengatakan, "Sebanyak yang saya inginkan." Wajah Wang Donger memerah, dia mengangguk dan menyetujui permintaan Huo Yuhao. Sesaat kemudian Huo Yuhao mulai memeriksa tubuhnya dan segera memulihkan diri. 10 hari telah berlalu, selama 10 hari terakhir,
Penatua Xuan membantu Huo Yuhao mengobati lukanya sebelum pada akhirnya Yuhao akhirnya pulih dari cederanya. 3 hari sekali lagi berlalu dalam sekejap mata. Huo Yuhao, Bei Bei dan anggota Monster Strike lainnya segera kembali ke Sekte Tang dan melakukan persiapan untuk mengikuti turnamen Master Jiwa yang akan diadakan. Kali ini Bei Bei, Yuhao dan lainnya akan mewakili Sekte Tang dalam turnamen. Singkat cerita, di tempat Sekte Tang berada, Bei Bei berbicara kepada Xuan Ziwen, dan yang lainnya mengatakan, kami bertujuh akan pergi bersama dengan Nana untuk berpartisipasi dalam turnamen. Kami akan pergi setidaknya selama 6 minggu dan paling lama 2 bulan, oleh karena itu saya percayakan semua orang yang ada di sini untuk mengelola sekte tanpa kehadiran kami. Jing Ziyan memandang Ji Juechen yang berada di sisinya dan berkata, kami juga ingin pergi ke turnamen. Bei Bei tertegun sejenak. Jing Ziyan dan Ji Juechen telah berumur lebih dari 20 tahun, sementara itu batas maksimum usia peserta 20 tahun. Jing Ziyan mendengus dan berkata, akan ada banyak penguasa jiwa berkumpul di sana, sementara itu kami berdua akrab dengan Radiant City. Jika kami berdua ikut bersama kalian, kami dapat membantu kalian dengan beberapa hal atau bahkan melindungi kalian. Huo Yuhao yang duduk di kursi roda dikarenakan dia masih belum sembuh total dan kesulitan untuk berjalan. Yuhao tertawa sembari bergumam mengatakan, melindungi kami? Saya pikir kalian berdua pergi ke sana untuk menyebabkan masalah. Mereka mengenal kalian dengan baik. Jika kalian pergi ke Radiant City, mereka akan mencari orang untuk menangkap kalian. Wajah Jing Ziyan memerah. Sesaat kemudian dia berbicara mengatakan, memangnya kenapa? Ini kesempatan yang bagus, kami tidak akan melewatkannya. Selain itu coba lihat dirimu sendiri, kamu membutuhkan seseorang untuk mendorong kursi rodamu. Mata Ji Juechen mengungkapkan tekad yang membara kepada semua orang. Ketika niat pedangnya menjadi lebih kuat, bahkan Bei Bei dan Su Sanxi sekalipun merasa sulit untuk mengalahkannya. Huo Yuhao memandangi Bei Bei yang sedang berpikir sejenak. Sesaat kemudian Bei Bei berbicara mengatakan, baiklah, kalian berdua bisa ikut bersama kami, namun saya perlu menjelaskan beberapa hal. Kalian berdua tidak bisa hanya menghabiskan waktu untuk mencari pertengkaran. Saya harap kalian berdua memikul tanggung jawab merawat Yuhao. Saat ini tubuh Yuhao menghadapi keterbatasan parah, jadi aku akan membutuhkan kalian berdua untuk menjaganya. Ji Juechen dan Jing Ziyan mengangguk. Dengan adanya Ji Juechen dan Jing Ziyan bersama mereka, itu akan jauh lebih aman. Kali ini mereka tidak dikawal guru jiwa yang kuat seperti pada turnamen sebelumnya. Jika terjadi masalah maka tidak akan ada yang akan membantu mereka. Dengan Ji Juechen dan Jing Ziyan, kekuatan tim Sekte Tang akan meningkat. Selama mereka tidak bertemu dengan judul Douluo, mereka seharusnya aman. Scene berpindah memperlihatkan suasana di Akademi Shrek, tepatnya di halaman dalam paviliun Dewa Laut. Seberkas cahaya keemasan melintas seperti naga yang berputar dan dengan kejam menghantam Dai Huabin. Wang Qiwer mengambil tombak naga emas dan menatapnya dengan kasar ketika dia berbicara kepada Dai Huabin mengatakan, dengan kondisimu saat ini, kamu ingin mengalahkan Huo Yuhao, bahkan dengan satu tangan, dia masih bisa mengalahkanmu. Dai Huabin menggertakkan giginya, tekad yang kuat terlihat di matanya. Dia mengaktifkan skill jiwanya sekali lagi saat dia bergegas menuju Wang Qiwer. Setelah Wang Qiwer kembali, Akademi Shrek mulai melakukan pelatihan khusus untuk perwakilan Akademi Shrek baru. Wang Qiwer sebagai instruktur pelatihan. Dalam 2 bulan, di bawah kepemimpinan Wang Qiwer, kemampuan tempur semua orang meningkat secara signifikan. Dai Huabin dan Wu Feng menunjukkan peningkatan terbesar di antara anggota tim lainnya. Mereka berdua berlatih seperti orang gila, kultivasi mereka meningkat pesat, mereka menunjukkan peningkatan dalam setiap aspek. Tim baru Shrek ini telah berlatih selama 2 bulan pelatihan di bawah bimbingan Wang Qiwer. Setelah Wang Qiwer mengalahkan Dai Huabin sekali lagi, Wang Qiwer menyingkirkan tombak naga emasnya dan berbicara dengan suara rendah mengatakan, itu saja untuk hari ini, kembali dan istirahat, kita akan berangkat ke turnamen besok pagi. Keesokan harinya, di pagi hari tepatnya di halaman Sekte Tang berada, 7 monster Shrek yang dipimpin oleh Bei Bei dan beberapa orang lainnya seperti Nana, Ji Juechen, dan Jing Ziyan bergegas pergi ke turnamen kontinental yang diadakan di Kekaisaran Sun Moon, tepatnya di sebuah kota yang disebut Radiant City. Saat di perjalanan Jing Ziyan bertanya kepada Yuhao mengatakan, Yuhao, lihat keadaanmu,
mengapa kamu begitu bersikeras untuk mengambil bagian dalam kompetisi? Huo Yuhao tertawa sembari mengatakan, saya masih punya energi untuk bertarung. Jing Ziyan menghela nafas dan berkata, aku merindukan hari-hari ketika kita berdebat. Huo Yuhao mengejek Jing Ziyan ketika dia menjawab mengatakan, saya tidak pernah membayangkan bahwa Sister Ziyan suka dipukuli olehku. Jing Ziyan dengan marah mengatakan, kamu tak berperasaan, aku menunjukkan kepedulian kepadamu namun kau mengejekku. Donger, tenangkan dia. Wang Donger sedikit tersenyum saat dia berkata, Yuhao sudah dalam kondisi seperti ini, apalagi yang bisa saya lakukan? Sister Ziyan, mentalnya baik, tolong jangan terlalu khawatir. Jing Ziyan tampak terkejut saat dia mengangguk dan berkata, sebenarnya aku hanya memikirkan kapan kita bisa bertarung lagi. Huo Yuhao menghela nafas dan menjawab mengatakan, sebenarnya, bahkan dengan satu tangan, saya masih bisa memberimu sensasi disiksa. Jing Ziyan mendengus dan berkata, aku tidak akan memukuli orang cacat. Setelah Jing Ziyan berbicara, dia bergegas pergi meninggalkan Huo Yuhao. Ji Juechen yang sedang mendorong kursi roda Huo Yuhao segera berbicara mengatakan, Huo Yuhao, cepat sembuh, aku menunggumu. Huo Yuhao dapat merasakan niat bertarung dalam suara Ji Juechen, segera senyum pahit muncul di wajah Yuhao. Singkat cerita mereka terus berjalan menuju Kekaisaran Sun Mun, sementara itu di sebuah istana tepatnya di Kekaisaran Sun Mun berada, terlihat Su Tianran bersama Juzi. Su Tianran bertanya bagaimana keadaan ayahnya. Juzi menjawab mengatakan, aku khawatir dia mendekati ajalnya. Tabib Kekaisaran mengatakan bahwa dia sering pingsan dan kehilangan kesadaran akhir-akhir ini. Su Tianran terus menutup matanya, seolah-olah dia tidak peduli dengan kondisi ayahnya yang semakin memburuk. Su Tianran mengatakan, ayah saya selalu sangat berhati-hati dan teliti, dia tidak bertujuan untuk mendapatkan jasa, tetapi hanya berharap untuk menghindari kesalahan. Dia telah melewatkan peluang besar. Ketika kita melihat ke masa depan, dia hanya akan dianggap sebagai kaisar biasa. Sesaat kemudian Su Tianran lanjut bertanya bagaimana reaksi para militer. Juzi menjawab mengatakan, 2/5 dari militer kekaisaran secara langsung di bawah kendali kita, sementara sisanya masih memantau situasi dan hanya setia kepada kaisar. Juzi juga menambahkan mengatakan bahwa ketika Pangeran Su Tianran berhasil naik tahta, Juzi yakin bahwa seluruh pasukan militer Kekaisaran Sun Mun akan bergabung di bawah kendali Su Tianran. Su Tianran tersenyum sembari mengatakan, ketika saya berhasil naik tahta, hal pertama yang akan saya lakukan adalah menjadikanmu sebagai ratu. Juzi menunjukkan sedikit senyum di wajahnya dan menjawab mengatakan, Yang mulia, aku tidak bersamamu karena aku menginginkan ketenaran atau status. Saya hanya punya dua keinginan. Yang pertama saya hanya ingin bersamamu, yang kedua saya ingin menghancurkan Kekaisaran Star Luo. Su Tianran mengangguk dan berkata, kedua keinginanmu akan terkabulkan, performamu di militer lebih baik dari yang saya harapkan. Bahkan para jenderal tua yang keras kepala pun terkesan olehmu. Jika ini terus berlanjut, kamu akan menjadi komandan jenderal ketika kita memulai perang melawan Kekaisaran Star Luo. Juzi berlutut di samping kursi roda Su Tianran dan mengucapkan terima kasih. Su Tianran segera mengangkat Juzi dan berkata, kita tidak harus begitu formal satu sama lain. Jika kamu tidak menyelamatkan hidup saya tidak akan berada di sini sekarang. Saya memiliki banyak bawahan yang lebih mampu daripada kamu, namun hanya kamu yang merasa nyaman denganku. Mata Juzi dipenuhi dengan rasa terima kasih, namun Su Tianran tidak menyadari bahwa ada juga perasaan acuh tak acuh di belakang mereka. Juzi mengerti karakter Su Tianran dengan sangat baik. Su Tianran sangat ambisius, hanya ada satu tujuan di dalam hidupnya, yaitu untuk menguasai seluruh benua Douluo. Selain itu Su Tianran juga sangat cerdas, memiliki toleransi yang besar dan cukup ganas. Meskipun ia cacat, ia memiliki semua kualitas yang diperlukan untuk mewujudkan tujuannya. Su Tianran lanjut bertanya mengatakan, persiapan untuk turnamen harus dilakukan, apakah Hallmaster Hong Chen telah melaporkan kembali? Juzi mengangguk dan berkata, semuanya sudah siap, semuanya berjalan sesuai rencana. Su Tianran berkata, burung yang baik-baik saja hanya bertengger di pohon yang bagus. Saya harap mereka lebih bijaksana, jika tidak, itu akan sangat disayangkan. Apakah tim Akademi Shrek sudah datang? Mereka adalah juara bertahan saat ini. Itu adalah kelompok yang menjadi juara di waktu yang lain bersaing kali ini.
Jika ini masalahnya, kemungkinan kali ini mereka akan menjadi juara lagi. Sangat disayangkan bahwa akan sangat sulit bagi saya untuk menggunakannya. Lebih baik jangan menyentuh Akademi Shrek untuk saat ini, biarkan mereka pergi. Saya akan memberikan wajah ini kepada Shrek. Saya akan melihat bunga api apa yang akan dibuat antara Akademi Shrek dan orang-orang kami. Su Tianran segera memerintahkan Juzi untuk memanggil Zhongli karena ada beberapa hal penting yang ingin ia bicarakan dengannya. Juzi berdiri dan bergegas pergi untuk memanggil Zhongli. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan kelompok dari Sekte Tang yang telah sampai di wilayah Kekaisaran Sunmun. Mereka mendarat sekitar 100 km dari kota Redien, ibu kota Kekaisaran Sunmun. Seperti biasa setiap negara memiliki aturan yang melarang seseorang terbang di atas ibu kota mereka, oleh karena itu tim Sekte Tang yang dipimpin oleh Bei Bei memutuskan mendarat dan berjalan kaki memasuki wilayah ibu kota Radiant City.